Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bendo TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini tentunya dengan tema kita yaitu mengenai evaluasi pemilu. Dan narasumber kita masih bersama dengan Bang Ridwan Paralungan dan juga Bang Rusman tentunya ya. Nah, kita ke Bang Rusman dulu nih. Untuk tadi halnya sama sepertinya pertanyaannya mengenai kecurangan dari pemilu ini sendiri. Nah, kalau dari Bang Ridwan tentunya ada beberapa hal. Nah, kalau dari Bang Rusman sendiri itu seperti apa nih untuk kecurangan yang mungkin secara signifikan yang terlihat di pemilu 2024 ini? Oke. Berbicara tentang kecurangan yang terjadi pada pemilu, kadang itu sedikit bingung, itu kecurangan disengaja atau tidak disengaja. Betul bahwasanya kita belum ada bukti yang konkret tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi, tapi kalau di daerah atau di TPS-TPS itu sudah banyak kita lihat, Ya. terutama dari money politik, kemudian perubahan C pleno ketika rekapitulasi itu hal yang nyata. Tapi kalau untuk dari penyelenggara, menurut saya untuk sekarang ya kita melihatnya bahwasanya emang banyak sekali kecurangan-kecurangan yang ada, tapi belum ada bukti yang konkret. Tetapi kami dari mahasiswa juga udah berusaha untuk mengawasi pemilu ini dengan jurdil sesuai dengan slogan KPU kalau nggak salah, jurdil ya. Itu. Jadi untuk masalah kecurangan alhamdulillah untuk di pusat sepertinya belum ada yang terlihat dengan jelas. Tapi kalau untuk di daerah atau di TPS itu banyak sekali yang terjadi. Mungkin untuk pemilu selanjutnya ini bisa menjadi evaluasi dan juga pilkada mungkin bentar lagi. Ya, betul. Jadi untuk saya mau wanti-wanti soal money politik itu aja sebenarnya. Itu aja. Ya. Money politik memang masih sangat terjadi sekali ya. Terjadi ya. Oke, di depan mata. Ya, betul. Baik, nah kembali tentunya kalau semisalnya nih, ini kan tahun 2019 kita mungkin sudah berbicara lagi mengenai yang namanya evaluasi lagi ya kan. Evaluasi dan evaluasi. Tapi terjadi lagi dan terjadi lagi. Nah, menurut dari pandangan mata Presiden BEM UMB ini sendiri, apa sih hal yang menyebabkan ini terjadi, kecurangan-kecurangan ataupun setelah dievaluasi tetap terjadi lagi oleh penyelenggara ini kenapa setiap pemilu hal tersebut terjadi? Oke, kenapa kecurangan-kecurangan ini selalu terjadi? Yang pertama adalah hasrat penguasa untuk menjadi pemimpin itu yang menyebabkan kecurangan-kecurangan ini terjadi. Mulai dari peraturan-peraturan yang dirubah-rubah dalam semalam, seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya hamin jam aja peraturan dari KPU pusat ada yang berubah tentang partai politik, pencoblosan partai politik dengan caleg itu sudah berubah. Kalau di TPS kami seperti itu, Bang. Yang kemudian mulai dari hasrat, kemudian mungkin dari sosialisasi menurut saya masyarakat masih saja menerima yang namanya money politik dan lain-lain. Karena semuanya itu bisa terjadi kalau ada duit. Itu yang mungkin yang menjadi penyebab salah satunya. Yang kemudian dari penyelenggara, menurut saya penyelenggara sudah bekerja sangat keras agar kecurangan ini tidak terjadi, tetapi kita tidak tahu di lokasi, di lapangan kecurangan ini ya benar-benar nyata. Itu aja. Sebenarnya penyebabnya yang pertama adalah hasrat dari para pemimpin, para rezim kalau kata Pres tadi di chat ya Pak. Yang kemudian ya uang. Itu. Oke. Memang uang ya. Ya. Baik, kita ke Bang Ridwan nih. Tadi dibilang bahwa ada 3 poin yang digarisbawahi mengenai evaluasi pemilu ya kan. Ada penyelenggara, ada peserta, dan satu lagi tadi ada apa tadi? Pemilih. Ya. Nah, itu boleh dibahas satu-satu tentang evaluasinya biar kita lebih jelas. Tentunya kita ke pemilihnya dulu nih mungkin. Ini pemilih yang jadi penyebab yang harus kita evaluasi ini apa nih? Oke, kalau pemilih ya, kemarin beberapa bulan yang lalu ya, sebulan 2 bulan yang lalu saya di sini
berdiskusi dan berdialog tentang pemilu di mata pemuda. Oke. Di sana kita bakal mengambil peran antara menjadi peserta atau menjadi penyelenggara atau menjadi pengawal Iya. dan yang lain itu bisa peran pemuda. Nah, di sana ternyata bukan hanya sekedar masyarakat gitu ya, bukan hanya sekedar masyarakat, bahkan mahasiswa, bahkan pesertanya itu kehilangan ideologis ya, ideologis. Nah, pemilih itu saya pikir kehilangan pemahaman, kehilangan ideologis dan itu dibiarkan oleh penyelenggara, bahkan dibiarkan ya, padahal tugas pemerintah yang berkuasa untuk mensosialisasikan, mengedukasikan terhadap hal-hal tersebut. Tapi ternyata terulang lagi, bahwa itu sudah menjadi suatu kebudayaan. Saya menyampaikan bahwa money politik itu menjadi suatu kebudayaan, sehingga masyarakat malas terhadap pemilu itu. Toh nggak ada perubahan setelah jadi apa separuh dan yang lain. Nah, hal itu kembali terulang. Nah, makanya saya sampaikan bahwa itu udah menjadi budaya di Indonesia terkait pemilih. Terkait pemilih ya. Nanti kita lanjutkan tentunya setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.